nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di langit yang kedua, yakni Nabiullah Isa alaihi salam. Suatu ketika Nabi Isa alaihi salam ini mengajak daripada salah seorang muridnya untuk berjalan di dalam perjalanan dakwahnya. Nabi Isa bersama dengan satu orang muridnya tadi ini membawa bekal sebagai makan dia dengan 3 potong roti. Ingat-ingat berapa, Bu? 3 berapa? 3 itu disimpan. Nabi Isa berkata kepada muridnya, wahai muridku, pegang ini kotak, isinya adalah roti. Berapa tadi? 3. Isinya berarti lapar benar-benar. Pegang ini makanan, nanti kalau kita sampai kita akan makan bareng-bareng. Berangkatlah berdua. Sampai di tengah jalan, si murid ini kada tahan lagi menahani rasa lapar. Perutnya musik berbunyi trot. Cacing dalam perut sudah berdemonstrasi bertang. Lapar. Tidak tahan si murid. Nabi Isa tetap jalan aja. Dalam keadaan seperti itu, si murid pelan-pelan tanpa sepengetahuan gurunya membuka kotak yang isinya roti. Berapa tadi? 3. Isinya. Dibuka pelan-pelan, diambillah selembar roti. Dimakan sama murid karena kedetahan dengan rasa laparnya tadi. Maka kenyang sudah. Sampai di satu tempat, Nabi Isa berkata, wahai muridku, nanti kalau kita ketemu dengan mata air, sumber di depan, kita sholat, habis itu kita makan siang. Enggih, guru. Sampai di mata air, sholat Nabi Isa bersama muridnya berjamaah. Lalu kemudian Nabi Isa berkata, buka kotak roti, waktunya kita makan siang. Pulpian sudah dibuka beredar. Balok lagi. Berapa tadi rotinya? 3. Bukalah sama Nabi Isa, diambil sama Nabi Isa. Rotinya tinggal berapa? 2. Kenapa? Siapa yang makan? Murid. Tinggal berapa? Tinggal 2, kata Nabi Isa, wahai muridku, kemana yang selembar roti ini? Kata murid tadi, enggak tahu guru. Kamu makan? Kada. Bujur-bujur, wallahi demi Allah, sambar beledek belum bisa makan. Sumpah sampai sambar petik. Kada, lain mulut dulu. Terus siapa? Dia enggak tahu guru, hilang sendiri. Murid mulai berdus karena enggak tahan dengan rasa lapar. Ingat baik-baik. Nanti pulang ambil ilmunya. Saya cuma berkisah saja. Di sini sudah banyak guru, nggak mungkin saya ngajar dia. Ini tempatnya orang-orang alim, tempatnya orang-orang alim. Mudah-mudahan saya datang ke sini dapat berkah semuanya. Dan Nabi Isa, siapa namakan? Kada tahu guru. Ya sudah, nggak digubris lagi sama Nabi Isa. Ayo kita makan. Selembar dimakan Nabi Isa, selembar dimakan muridnya. Hingga itu Nabi Isa ngambil tanah yang sudah bercampur dengan air, namanya lumpur. Bahasa Banjarnya apa? Licak. Kamu mulai hamil nih. Dulu nih ibu mulai orang Banjar. Pokoknya kemana-mana lu udah sambat butuh. Licak. Nabi Isa ngambil tanah dicampur dengan air, namanya lumpur. Lalu dengan keramat dan mujizatnya Nabi Isa, nang lumpur tadi diolah seperti batu bata. Dengan izin Allah, qadar Allah, itu lumpur yang dibuat batu bata berubah menjadi emas segede bataku. Menjadi emas murni 99%. Berkilauan, terbelalak matamu. Bisa jadi emas.
Dibikinlah sama Nabi Isa 3 batang emas, ganal-ganal 3 batang emas. Si murid mulai penasaran, bahasa kerennya mulai kepo. Tahu kepo? Tanah yang dicampur lumpur kena kepo. Nabiullah Isa, ada apa? Gasan siapa mas ini? Ya gasan kita lah. Kenapa jadi 3? Kenapa jadi 3? Kata Nabi Isa, yang satu ini gasan aku, yang satunya gasan ikan, yang sebutinnya lagi pak, nang makan roti nang belum ketahuan. Kira-kira ngaku kada? Ngaku kada? Ngaku? Jangan bisa nang makan roti menghabiskan wadahnya turun supaya dapat 2 saudaraku. Kata Nabi Isa, baiklah, kalau begitu nanti akan aku beri hakmu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tungguin mas ini, jangan sampai pindah tangan, jangan sampai diambil orang, apapun akibatnya. Oh siap. Langsung menjaga-jaga, serahkan nah sama Oto, sudah basah. Diikuti mas, dipusut-pusutnya, dicium, diamuk-amuk. Datanglah perampok. 2 orang rampok datang ke, lalu menodongkan parang di leher si Oto tadi. Serahkan mas atau kubunuh ikan. Ya Oto, apa nih? Apa nih? Serahkan masnya atau kubunuh kamu. Mas perampok, jangan main bunuh-bunuh. Kan usah kita berkelahian. Kayak apa? Kita bagi rata aja mas. Mulai si bungol. Kada amanat lagi dengan pesan gurunya. Apa ajar gurunya? Jaga mas ini, jangan sampai pindah tangan apapun yang terjadi. Oh siap. Giliran diancam bubar. Bujur kada? Bujur kada? Ini dunia. Serahkan mas atau kubur. Tidak usah kita main bunuh-bunuh, tidak usah perang-perangan, tidak usah berkelahian, kita pergi saja. Oh, terlampau nyaman. Oke, perampoknya bungul juga. Oke, kita bagi rata. Ada 3 orang, perampok 2, si Oto 1. Tapi jangan si Oto ada syaratnya. Dan perampok, apa syaratnya? Aku nih mulai kemarin belum makan. Terus kalau kau mau mas ini, tolong carikan aku makanan. Kau berangkat ke kampung sebelah, beli makanan, berikan aku makan. Nanti kita bagi. Jadi ikan buka dan lomboknya. Tidak ada, akan aku buka. Ini aja. Teman ikan 1 suruh cari makan, ikan di sini. Oh siap jam lombok, ditungguin lah. 2 orang menungguin mas. Yang 1 kawan, si Anang nih, si Anang. Macam itu apa? Oto, Anang, satunya apa lagi? Lumpur. Berangkat si Anang, cari apa tadi? Cari makanan. Berangkat si Anang cari makanan. Nukang di warung, habis imbai makan dia bawa dibungkus 2 bungkus makan untuk kawan yang menjaga mas tadi. Si Oto, lawan perampok nungguin mas. Berusaha si Oto nih, jahatnya kelihatan lagi. Dan si Oto kayak di sama perampok. Mas, saya main rampok. Iya, saya rampok. Itu teman sampean. Iya, itu teman saya. Teman merampok. Ya, teman merampok. Mas, kalau kita bagi 3, kita cuma dapat 1 bagian. Terus, tapi kalau kita bagi 2, kita akan dapat 1,5. Ah, boleh juga. Kayak apa caranya? Gini saja. Kalau kawan pian datang nanti timpas saja. Mulai berani membunuh orang, habiskan nyawa orang karena rasa tamak yang ada dalam hatinya. Khianat dengan kawan, mau ditukar dengan harta, bunuh kawan sendiri. Datang kawan pian, timpas, bunuh, kada ada urusan. Dan perampok satunya, siap. Mulai jadi orang kumul. Gara-gara duit jadi bohong. Gara-gara emas jadi khianat. Ya, Assalamualaikum. Terus kedua nih.
Waalaikumsalam, ini makananmu, kamu mesti lapar. Iya, aku sudah lapar, bawa sini, bawa sini. Diterima nasi sikat. Iya. Lepas bulu, lepas kepala, tergelentak kepala, mati. Ya, gitu. Mati lah. Tinggallah berdua. Makanlah karena 2 hari belum makan. Habis makanan, bersih, tinggal kertasnya. Lawan plastiknya aja belum dimakan. Dapat 5 menit keluar busa dari muntungnya. Mati berdua. Rupanya nasinya sudah diberi racun. Si Anang tadi di warung itu sudah mikir, ini orang lapar. Kalau saya kasih racun, dia pasti makan tetap makanan ini dan dia akan mati, emasnya akan jadi milik saya. 3-3. Paham? Ada harapan. Ternyata makanannya sudah dikasih racun supaya 2 temannya mati beratan, emasnya diambil dia. Sekarang yang 2 mati karena keracunan, yang 1 mati karena ditimpas dibunuh kawan seorang. Siapa yang punya emas? Ada yang punya emas? Nabi Isa datang dari tempat berdakwah dengan banyak pengikutnya. Datang ke tempat penyimpanan emas, tergeletak bangkai yang sudah membusuk. Bertiga jadi tulang di situ, dikerubungi dengan lalat. Nabi Isa kemudian menggelengkan kepala. Saya berkata kepada murid-muridnya, wahai muridku, lihatlah apa yang terjadi. Mereka bertiga saling membunuh. Mereka bertiga saling mengkhianati. Mereka bertiga saling membantai untuk memperebutkan 3 batang emas ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa mendapatkan emas ini. Wahai muridku, hadat dunia, ad-dunya faniyah. Dunia ini adalah tempat yang fana. Anda berebutan dunia, pada akhirnya tidak ada satupun dari golongan manusia yang bisa mewarisi dunia kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat amal soleh, orang-orang yang mengajak orang lain kepada kebenaran, dan orang-orang yang mengajak orang lain dengan kesabaran. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis. Lihatlah mereka. Berapa banyak orang yang ada di kampung ini yang dulunya adalah orang yang paling kaya di kampung ini, punya segala-galanya, sawah, lahan dan kebun berhektar-hektar, rumahnya besar, karyawannya banyak. Sekarang kemana beliau? Berapa banyak orang yang telah mendahului kita, dulunya adalah orang-orang yang sugih. Kemana harta mereka kalau bukan akan menjadi rebutan para ahli warisnya atau lawan-lawan bisnisnya? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah pesan Nabi Muhammad SAW. Jangan engkau terlena dengan dunia. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu kemudian membuat engkau lalai daripada berzikir kepada Allah. Karena kesibukanmu mencari uang, karena kesibukanmu mencari harta, karena kesibukanmu mengejar pangkat, kekayaan dan kemakmuran, lalu engkau lupakan Allah. Bukankah Allah yang memberikan rezeki kepada kita? Kalian tidak perlu bertanya tentang rezeki, kata Allah. Ana Razzaq wa antal Marzuq. Kenapa engkau membingungkan rezeki? Rezeki urusan Allah. Tugas kita adalah ibadah. Karena tidaklah Allah menciptakan kita dan jin sekalipun kecuali liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.